Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas sebuah topik yang penting namun seringkali luput dari perhatian. Bagaimana bahasa Arab dan ilmu linguistik memainkan peran sentral dalam menjaga kemurnian ajaran Islam. Inilah yang disebut sebagai linguistik Islam. Linguistik Islam bukan sekedar studi bahasa, melainkan sebuah pendekatan ilmiah sekaligus spiritual untuk memahami ajaran-ajaran Islam yang disampaikan melalui bahasa Arab. Dalam konteks ini, linguistik berfungsi sebagai pelindung makna wahyu. Bayangan jika satu kesalahan tanda baca pada Al-Quran itu bisa mengubah arti, maka tidak heran jika para ulama terdahulu sangat serius mengembangkan ilmu tata bahasa dan nahwu. Tujuannya sederhana, namun mendalam, menjaga makna asli dari firman Allah agar terdistorsi. Sebelum Islam datang, bahasa Arab sudah digunakan oleh sebagian suku di Jazirah Arab. Namun setelah Al-Quran diturunkan, bahasa ini naik kelas menjadi bahasa wahyu, bahasa ilmu, dan bahasa peradaban. Kata-kata seperti iman, takwa, dan sholat memperoleh makna yang sangat spesifik dan dalam teks keagamaan. Bahkan puisi-puisi pra-Islam memiliki puisi-puisi pra-Islam seperti milik Imru al-Qais menjadi acuan keindahan bahasa yang kemudian digunakan Al-Quran dengan retorika yang jauh lebih tinggi. Salah satu keajaiban Al-Quran terletak pada gaya bahasanya yang unik dan tak tertandingi. Ayat-ayatnya mengandung metafora, perumpamaan, dan kisah yang menyentuh jiwa. Bisa dilihat pada Quran Surat An-Nur ayat 35 yang menyebut Allah sebagai cahaya langit dan bumi. Ini bukan hanya tasbih biasa, tapi gambaran mendalam tentang sifat Tuhan. Atau bisa juga Quran Surat Al-Baqarah ayat 7 yang menyatakan bahwa hati mereka telah terkunci, bukan hanya deskripsi, tapi peringatan psikologis dan spiritual yang kuat. Semua ini menunjukkan bahwa Al-Quran bukan sekedar teks, melainkan pengalaman linguistik yang luar biasa. Proses penyampaian wahyu dalam Islam melibatkan empat pihak: Allah, malaikat Jibril, Nabi Muhammad SAW, dan masyarakat Arab. Al-Quran disampaikan secara bertahap sesuai konteks sosial masyarakat. Alur tutur ini bukan hanya satu arah, kadang berbentuk monolog, kadang dialog, bahkan kadang melibatkan interaksi sosial yang kompleks. Ini menandakan bahwa Al-Quran dirancang untuk berinteraksi dengan realitas manusia. Bahasa Arab memiliki banyak dialek. Perbedaan ini sangat besar baik dalam pelafalan, kosakata maupun struktur kalimat. Namun dalam Al-Quran, Allah memilih dialek Quraisy. Mengapa? Karena Quraisy adalah suku yang dominan dalam aspek religius, ekonomi, dan politik. Dengan memiliki dialek Quraisy, Al-Quran bisa dipahami lebih luas, menyatukan suku-suku Arab yang sebelumnya terpecah dalam ragam bahasa. Al-Quran menjadi acuan utama dalam pembakuan tata bahasa Arab. Susunan kalimat, pilihan kata, dan struktur ayatnya menjadi model dalam karya ilmiah dan khutbah. Kata seperti takwa yang berasal dari akar waqoya yang artinya melindungi, mengalami pemurnian makna menjadi kesadaran spiritual terhadap Allah. Dari sinilah bahasa Arab tumbuh menjadi bahasa global Islam, bahasa ilmiah, bahasa dakwah, dan bahasa persatuan umat. Islam dan linguistik adalah dua sisi dari mata uang yang sama. Keduanya saling menguatkan dan menjaga. Tanpa pemahaman linguistik yang baik, kita bisa saja tersesat dalam makna wahyu yang agung. Maka mempelajari linguistik Islam bukan sekedar akademik, tapi juga bagian dari ibadah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.